Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Khairunisa dengan NPM 22117017, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan membacakan soal UAS beserta jawaban yang bermata kuliah Orkom dan Arkom. Soal pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Soal nomor 2 yaitu jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjakannya. Yang pertama ada input device. Input device atau peranti masukan adalah semua peripheral, perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Misalnya, komputer. Secara umum, pengertian input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara, yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Adapun macam-macam input device yaitu keyboard, mouse, webcam, scanner. Tahap selanjutnya ada output device. Berdasarkan jurnal Input dan Output Device pada komputer oleh Nunung Wulandari, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil mengolah data tersebut dapat berupa tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus, dan juga foto dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian, unsur lain yang termasuk output device adalah suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 contoh pertama disebutkan di atas merupakan output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan unsur yang terakhir digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya di komputer. Adapun beberapa jenis-jenis output device yaitu hard copy device, soft copy device, drive device atau driver. Lanjut, ada perangkat output device yaitu monitor, printer, dan juga speaker. Tahap selanjutnya I per O port. I per O adalah singkatan dari port input atau output. Port ini berfungsi sebagai jalur masukan perintah untuk komputer dan jalur keluaran hasil perintah dari komputer. Jalur-jalur ini biasanya merupakan jalur komunikasi dua arah, bidireksional, seperti COM dan LPT. Port I per O terdiri dari 2. Pertama, parallel port atau LPT. Parallel port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem paralel. Artinya, data 8 bit dikirim langsung bersama-sama dari bit 0 sampai bit 7. Parallel port juga dikenal dengan printer port atau Cantonese port. Parallel port menggunakan koneksi jenis DB25-FEMO. LPT sendiri diambil dari singkatan kata line printer. Yang kedua, serial port COM. Serial port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem serial. Artinya, data 8 bit dikirim bergantian dari bit 0 sampai bit 7. Dulu, serial port menggunakan koneksi jenis DB25 dan DB9-MEL. Namun, kini kebanyakan serial port menggunakan koneksi DB9. Tahap selanjutnya control bus. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Selanjutnya, data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer.
Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Tahap selanjutnya ada address bus. Pengertian address bus, alamat atau address bus adalah arsitektur bus komputer yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat yang diidentifikasikan oleh alamat perangkat keras memori fisik secara garis besar alamat fisik. Tahap selanjutnya CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Selanjutnya ada CPU. CPU atau Control Unit merupakan komponen pengendali pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Control Unit juga mengatur kapan alat input menerima dan mengolah data, serta menampilkan proses pada alat output. Tahap selanjutnya ALU. Arithmetic Logical Unit atau ALU merupakan salah satu bagian atau komponen pada sistem komputer yang bertugas untuk melakukan operasi, khususnya yang berkenaan dengan aritmetika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU, ALU menjalankan perintah dari prosesor. Berkenaan dengan fungsinya, ada 2 bagian yang menyusun ALU, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean. Tahap selanjutnya ada control bus. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar, untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Tahap selanjutnya memori RAM. Pengertian RAM adalah berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, baik itu ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak. Secara garis besar yaitu random. Tahap terakhir yaitu memori ROM. ROM merupakan memori yang sudah diprogram oleh pemakai tapi hanya dapat ditulis sekali saja. Dalam komputer, read-only memory atau biasa disebut ROM. ROM sendiri yaitu salah satu jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dalam bentuk permanen. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Jika organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komputer sistem komputer dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektual. Sedangkan arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.